Tanah air, ku tidak kulupakan, Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan dimulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste sendiri, bahasa Indonesia itu berstatus sebagai bahasa kerja. Diambil dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Di dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya sendiri, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, apabila bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan perbedaannya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Sekian dari penjelasan. Alasan dahulu bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. Karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bahasa Indonesia. Selain itu juga penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah. Tidak perlu mengenal tingkatan bahasa lain. Selain itu, juga banyak sekali kemiripan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Mulai dari pengertiannya dan bahasanya mungkin hanya secara penyampaiannya yang berbeda. Bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai bidang atau kegiatan Indonesia pada masa itu. Bahasa ini tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi di bidang ekonomi perdagangan, tetapi juga di bidang visual atau alat komunikasi massa, politik, perjanjian atau antar kota kerajaan. Mengapa bahasa pengantar Yeni ini diangkat menjadi bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bagi Indonesia. Selain itu juga menggunakan bahasa Indonesia sangatlah mudah, tidak perlu mengenal tingkatan bahasa lain. Selain itu juga banyak sekali kemiripan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, mulai dari pengertiannya dan pembahasannya, dan mungkin hanya penyampaiannya yang berbeda. Dan bahasa Melayu diangkat menjadi Persatuan Indonesia
pada 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingkup frasa atau bahasa pengantar wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak 1000 tahun yang lalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya ingin menjelaskan mengenai evolusi ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Pada tahun 1901 sampai 1947, ejaan masih dipengaruhi bahasa Belanda, seperti penggunaan huruf J yang dibaca Y atau huruf OE yang dibaca U. Lalu, ejaan Republik pada tahun 1947 sampai 1956. Seperti kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Lalu, ada ejaan pembaharuan yang memuat standar satu fonem dengan satu huruf. Pada tahun 1961, muncul ejaan Melayu Indonesia yang menyatukan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, dari tahun 1972, ditetapkan ejaan yang disempurnakan dan berlaku sampai sekarang. Sejak ditetapkannya ejaan yang disempurnakan, bahasa Indonesia semakin berkembang pesat. Beberapa istilah asing juga mulai memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa bahasa Indonesia telah memiliki kelenturan yang membuatnya mudah beradaptasi seiring berkembangnya zaman. Fungsi bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai bahasa nasional dan fungsi sebagai bahasa negara. Keduanya memiliki masing-masing kedudukan. Fungsi bahasa nasional ditandai dengan seluruh penduduk Nusantara, pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sebagai kedudukannya sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai identitas negara, alat pemersatu bangsa, alat penghubung budaya dan daerah. Fungsi bahasa negara kedudukannya gunakan setiap administrasi, keagamaan, upacara, atau peristiwa penting lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sejarah bahasa Indonesia bisa dikenal dan digunakan dengan baik untuk generasi muda? Yang pertama itu menurut saya dengan sosial media. Ya, sosial media itu kan sekarang lagi berkembang, lagi meningkat. Nah, misalnya itu kan kayak Instagram, Twitter gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk referensi tuh, misalnya kayak membuat akun-akun yang membawa sejarah Indonesia ya kan. Terus kayak dengan karakter-karakter yang lucu dan penggunaan katanya itu yang mudah dipahami, singkat, jelas, dan bisa dipelajari gitu kan. Jadi tinggal scroll udah bisa sambil belajar sejarah bahasa Indonesia. Nah, terus kalau anak-anak zaman sekarang juga kan lebih sering main sosmed daripada main maksudnya baca buku ya. Jadi daripada gak sama sekali, jadi mending dibikin lewat sosmed. Jadi diangkat tuh sejarah-sejarah bahasa Indonesia, terus penggunaan kata-kata yang baik dan benar ya, jadi bisa buat referensi. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan cara membuat film. Nah, membuat film ini kan bisa kayak membuat film pendek ya kan. Sekarang kan YouTubers itu kan banyak yang muda dan menurut saya banyak yang tidak bermanfaat ya. Mungkin ada manfaatnya,
ada yang memberi manfaat cuma jarang, rata-rata vlog. Nah, mending daripada kayak gitu kita buat lagi misalnya kayak mengangkat sejarah bahasa Indonesia, terus membuat filmnya itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik, sopan, dan terarah gitu. Jadi bisa membuat motivasi yang nonton, oh jadi kayak gini. Nah, nanti bisa juga ada keterangannya, misalnya bahasa Indonesia yang baik dan Tunjukkanlah kepada dunia. Bagaimana caranya agar generasi muda di pelosok negeri mau belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan fasih menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari, atau tidak selalu menggunakan bahasa daerah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh, saya asli orang Sumatera Utara, orang tua. Ketika saya pulang kampung ke daerah Samosir, di sana anak mudanya selalu menggunakan bahasa daerah untuk berbicara di dalam kegiatan sehari-hari. Padahal seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia, bahasa resmi bangsa Indonesia. Memang benar, bahasa daerah adalah bahasa turun-temurun dari nenek moyang kita yang tetap harus dibudidayakan dan dilestarikan. Tetapi tidak ada salahnya untuk generasi muda di pelosok negeri mau belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin solusinya kalau dari saya pribadi, mungkin untuk orang tua selalu mengingatkan kepada anak-anaknya yang di pelosok negeri untuk mau terus belajar menggunakan bahasa Indonesia agar tidak selalu menggunakan bahasa daerah. Atau mungkin dari pemerintah, mungkin dari kurikulum pemerintah yang harus menganjurkan bahasa Indonesia penggunaannya lebih banyak untuk di dalam pelosok negeri kita, agar generasi muda kita tidak kaku menggunakan bahasa Indonesia dan tidak selalu menggunakan bahasa daerah. Dan saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Caranya agar bahasa Indonesia ini tetap dicintai oleh generasi muda di era globalisasi ini. Jadi ada berbagai cara. Yang pertama, misalnya adalah dengan meningkatkan rasa kebanggaan untuk memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dengan berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kedua adalah hindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Penggunaan bahasa asing secara berlebihan ini dapat mengganggu kelancaran komunikasi, dan penggunaan bahasa asing secara berlebihan ini merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil dari pengembangan bahasa Indonesia, dan juga dapat melemahkan pembinaan wawasan kebanggaan gitu. Dan yang ketiga adalah dengan cara meningkatkan frekuensi penggunaan bahasa Indonesia di berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas, baik secara resmi maupun tidak resmi. Inilah contoh dari perwujudan cinta bahasa Indonesia ini sendiri. 1. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 2. Mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. 4. Hormat dengan sungguh-sungguh kepada merah putih. 5. Menyanyikan lagu wajib nasional dengan sungguh-sungguh. 6. Tidak membeda-bedakan suku maupun agama. 7. Tidak bangga dengan budaya asing, hanya bangga dengan budaya Indonesia. 8. Setia dan taat pada peraturan UUD yang berlaku di Indonesia. 9. Melestarikan budaya Indonesia, contohnya mengadakan lomba kesenian budaya.